kali ini saya ingin membuat semacam webinar lebih ringan ya. Karena ada beberapa pertanyaan dari orang tua murid saya selama ini mengenai profesi kita sebagai arsitek itu sebenarnya itu endingnya itu kita belajar ini untuk apa gitu. Banyak orang masih menganggap ya profesi kita sebagai arsitek itu adalah seorang ya mungkin bahasanya tuh kayak tukang gambar ataupun semacam pembuat desain ya ataupun menjadi kontraktor ataupun profesi-profesi yang sering kita lihat di lapangan ya. Sebenarnya kita sebagai arsitek itu memiliki banyak peran selain itu. Mungkin hari ini saya bisa bawakan semacam webinar kecil ya yang ringan-ringan aja. Bagaimana sebenarnya kita ini belajar apa sih di dunia arsitek. Terus yang paling penting itu anak-anak ya dari Bapak Ibu yang mungkin hari ini ikut webinar ingin dites bakatnya, sebenarnya dia berbakat nggak di profesi ini? Ataupun boleh dibilang di profesi ini apakah semua orang bisa ikut ya tanpa harus punya bakat menggambar gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin hari ini saya coba jawab ya dengan webinar singkat hari ini. Semoga dengan adanya webinar ini bisa membantu ya apa yang sama menjadi pertanyaan-pertanyaan pada umumnya orang-orang awam gitu. Jadi kita mulai aja. Judul hari ini adalah tentang minat dan bakat anak. Ya, ada dua kata ya yang menjadi kata kuncinya itu tentang minat, satu lagi tentang bakat. Nggak semua orang nggak semua orang paham ya mengenai apa itu minat, apa itu bakat. Jadi di dunia anak-anak itu ada dua hal yang mereka harus punya sebenarnya, yaitu ada minatnya, ada bakatnya, baru mereka langsung yakin ataupun tahu mereka tuh maunya kemana arahnya. Jadi kalau kita hanya tahu soal minat, misalnya kita punya minat, saya pernah ada studi kasus ya mengenai satu murid saya yang mereka berteman baik ya, dua orang ini, satu kita bilang A sama B lah. Mereka sama-sama masuk ke jurusan arsitektur. Jadi waktu mereka belajar sama saya, satu sama sekali tidak punya minat, ya, tapi punya bakat. Satu lagi punya minat, tapi tidak punya bakat. Jadi yang punya minat itu sangat sangat ingin belajar dan mengajak temannya. Si yang tadi yang satu lagi yang punya bakat tapi nggak punya minat. Kemanapun mereka berada, mereka selalu berbarengan kemanapun mereka. Jadi mereka sama-sama belajar. Seiring dengan waktu belajar, ya dua-duanya satu berhenti kuliah jurusan arsitek, yang punya minat ya berhenti kuliah karena dia tapi dia nggak punya bakat. Terus satu lagi punya bakat tapi nggak punya minat, dia selesai kuliah ya tapi nggak jadi arsitek. Intinya dua-duanya nggak jadi lah intinya. Jadi di sini kita bisa belajar satu kasus ini ya bagaimana sebenarnya apakah minat dan bakat itu harus barengan sebenarnya. Kalau ingin menjadi seorang profesi apapun juga itu ya nanti hasil tesnya bisa kelihatan. Jadi kalau kita punya minat dan punya bakat itu akan lebih sempurna. Kalau punya minat saja tapi nggak punya bakat, kita melatihnya agak sulit. Bisa dilatih, cuman akan memakan waktu yang lebih lama. Ada seperti istilahnya ikan salmon lawan arus. Dia nggak punya bakat di bidang ini, tapi dia minatnya sangat besar. Jadi minatnya itu mengalahkan segala rintangan seperti ikan salmon melawan arus. Jadi dia nggak boleh berhenti waktu belajar. Jadi waktu dia belajar ini dia nggak boleh berhenti sama sekali. Jadi waktu belajar dia kalau berhenti sebentar aja dia akan terbawa arus. Kan ikan salmon seperti itu dia nggak boleh berhenti. Dia harus konsisten terus. Orang mungkin belajar ini hanya mungkin waktunya ya mungkin setahun dua tahun udah menguasai basicnya ya. Tapi kalau orang yang nggak punya bakat, anak-anak yang nggak punya bakat ya, kemungkinan dia belajar ini akan memakan waktu mungkin sampai ya 3-4 tahun. Itu hanya belajar basicnya doang gitu. Tapi berhasil juga gitu. Saya punya satu kasus ya, satu teman yang kayak seperti itu. Jadi dia betul-betul kayak ikan salmon lawan arus, dia nggak boleh berhenti. Sedangkan orang yang punya bakat itu belajar ini sangat cepat ya belajar sangat cepat tapi kalau tidak dibandingin dengan minat ya dia belajar ini hanya sekedar menghabiskan waktu luang jadi nggak memiliki passion gitu itu sih yang masalah sering terjadi gitu terus sebenarnya apa sih fungsi sekolah itu
Ini juga mungkin saya bantu jelaskan ya. Sebenarnya fungsi sekolah itu adalah tempat belajar ilmu bertahan hidup. Banyak orang yang membuat sekolah itu adalah tempat untuk belajar ilmu-ilmu yang nantinya akan dipakai untuk kita bekerja, untuk kita ujungnya bertahan hidup ya. Tapi endingnya yang kita pelajarin itu nggak dipakai gitu di waktu waktu kita bertahan hidup. Jadi sebenarnya ilmu ilmu itu di sekolah itu harusnya ilmu untuk belajar bertahan hidup. Jadi di dalam bertahan hidup kita membutuhkan skill. Skill ada cara bertahan hidup yang sesungguhnya gitu. Skill ada ilmu aturan. Jadi ilmu-ilmu ini harus dibarengi dengan skill. Seperti kita coba lihat kegiatan kita sehari-hari yang sudah dewasa ya, mungkin bapak ibu yang sudah punya usaha sendiri, yang sudah berkeluarga ataupun sudah kerja. Apa yang kita pakai saat ini? Ya skill, ya. Coba ingat kembali, apa yang kita pelajari waktu SMP, SMA, waktu SD. Yang kita pakai sekarang yang paling pertama-tama kurang-kurang bagi-bagi. Yang lainnya semua udah pakai komputer, pakai kalkulator. Ya. Bahkan rumus-rumus Pythagoras itu yang kita hafal dulu susah tampun ya, itu nggak dipakai semua. Bahkan belum lagi ilmu-ilmu yang lain itu. Jadi kita itu sebenarnya butuh skill untuk bertahan hidup itu. Di dalam bertahan hidup, kita memerlukan pemikiran mindset, memerlukan mental, memerlukan standar hidup. Inilah membuat orang itu menyekolahkan anaknya ke sekolah. Kenapa ada yang menyekolahkannya sampai ke luar negeri ya? Karena dia ingin melihat standar hidup di sana. Maka kenapa dia disekolahkan di luar negeri? Karena standar hidup di sana dianggap itu adalah boleh dibilang role model, contoh yang baik. Ya, belum tentu baik ya, contoh yang baik kepada anaknya. Kita lihat yang di luar negeri, banyak nanti nggak balik ya ke negara kita. Habis itu mereka nyaman di sana. Tapi di sana bekerja sama orang di perusahaan. Kalau dia pulang ke Medan, mungkin jadi bos, jadi pemilik perusahaan. Karena orang tua sudah mewariskan semua usaha untuk dia. Dia sekolah di luar negeri untuk bawa ilmunya, habis itu mengembangkan usahanya di negara tempat dia lahir gitu. Tapi kenyataan banyak nggak balik. Jadi di situ ada standar hidup yang mereka dapat. Gitu. Standar hidup yang ingin mereka anggap itu sesuai dengan impian mereka. Gitu. Jadi kita harus membangun standar hidup di negara kita sendiri. Sebenarnya itu yang tugas sekolah juga, membangun lingkungan. Kenapa ada sekolah yang membuat asrama? Ya, karena itu ingin merubah mindset, merubah mental, merubah standar hidup dia. Itu fungsi dari sebuah asrama. Karena situ kita dilatih untuk seperti disiplin ya. Kalau ada asrama kan kita disiplin ya. Soal bangun, soal sarapan, soal makan, segala macam, jam tidur, jam belajar gitu. Terus soal komitmen, soal konsisten, itu di situ dilatih di mentalnya. Itu fungsi. Karena kita kalau kena mental, itu akan berubah. Dan kita akan ingat apa yang diajarkan. Tapi kalau nggak kena mental, hanya kuping kiri ke kanan itu nggak akan merubah mindset seseorang gitu. Makanya kadang-kadang kita perlu namanya sekolah itu adalah tempat untuk belajar bertahan hidup. Bagaimana menciptakan itu? Ya dengan asrama, mungkin dengan kos segala macam itu mungkin salah satu tempat yang memungkinkan mencetak mental-mental yang kuat, terus standar hidup yang bagus, terus mindset yang baik. Ya, di dalam mindset itu ada kesadaran, ya, ilmu tentang jati diri, dia harus paham dengan jati diri dia. Terus ya 4 kuadran MAT ini saya ciptakan sendiri kemarin, itu membuat konsep pemahaman bagaimana konsep itu bekerja. Ya kalau kita memahami 4 kuadran ini, itu kita akan lebih paham dengan cara kerja konsep gitu. Terus yang terakhir itu achiever. Di situ ada achiever. Achiever itu ya seorang profesi pemikir, problem solving, di situ semua gitu. Sekarang kan banyak sekali kita ingin mencetak entrepreneur untuk kita ingin anak-anak kita itu menjadi seorang entrepreneur yang bisa meneruskan usaha kita sebagai orang tua. Ya, kita ingin mereka itu mandiri, ya, berusaha sendiri, makanya disebut entrepreneur. Tapi kalau dibarengkan dengan ilmu arsitektur, terus dibarengkan dengan ilmu saya itu kan di dalamnya ada teknik ya sama seni, teknik sama seni. Nah, makanya disebut art and tech, arsitektur. Terus di situ ada juga ilmu entrepreneur, di dalamnya digabung menjadi entrepreneur. Itulah konsep-konsep yang dibutuhkan cara bertahan hidup di masa depan. Sebenarnya sekolah adalah kehidupan. Hidup adalah belajar, dunia adalah sekolah. Ini yang sering kita lupakan bahwasanya sebenarnya kita bukan belajar dengan di sekolah saja. Kita begitu tamat sekolah ya atau tamat kuliah, kita masih berlanjut sekolahnya. Di kehidupan nyata, ya guru kita ya orang-orang yang ngajarin kita, lingkungan yang ngajarin kita, kondisi yang mengajarin kita. Semua hidup sebenarnya kita belajar. Hidup ini adalah sekolah sebenarnya. Dunia ini ya tempat kita untuk belajar.
Jadi yang kita ceritakan tadi itu di awal, itu sebenarnya sudah ada di diri kita waktu kita kecil ya, zaman-zaman tahun yang lahir tahun 80-an, dari generasi milenial awal ya sampai generasi baby boomer ya. Itu semuanya sudah ada sebenarnya ilmu-ilmu ini. Kita mempelajarinya dengan studio. Di zaman kita kecil, umur-umur saya mungkin sekitar 40-an tahun, itu kita belajar di alam. Ya, seperti foto yang sebelah kiri ya. Foto yang sebelah kiri itu adalah studio, tapi versi alam. Kita punya lahan yang dulu saya juga tinggal di kampung, lahan saya itu sekitar 2 hektar, dipagarin keliling, tempat saya melakukan banyak belajar ya, belajar tentang jenis tanaman, mungkin belajar sama mengenai karakter-karakter alam itu semua di situ. Jadi di zaman modern seperti sekarang yang semuanya udah serba menjadi kota ya, jadi kota, jadi penuh dengan beton. Kita nggak melihat lagi itu. Yang kita lihat itu nggak melihat sungai lagi, yang ada itu hanya semen, keramik, aspal, ya semuanya beton. Dari masuk sekolah, dari bangun tidur sampai kita sekolah, habis pulang lagi ke rumah, itu ruangannya ber-AC ya. Habis itu di situ juga yang kita lihat itu hanya keramik, beton, ya, dan perabot. Itu aja kehidupan kita setiap hari. Bahkan mainan kita itu semua terbuat dari plastik. Dulu kita main kan nggak seperti itu ya. Jadi studio itu sebenarnya tempat kita belajar itu ya di lingkungan studio studio alam itu waktu kita masih kecil, waktu masa-masa tahun 80-an ya. Demikian di zaman modern, untuk mengulang ini, kita harus mengembalikan jadi studio rumah. Jadi sekarang anak-anak nggak punya studio lagi. Mereka harusnya punya studio tempat mereka bereksplorasi. Waktu kecil kita bereksplorasi dengan mainan alam seperti pelepah pisang dijadikan alat untuk buat musik, masih ingat ya. Kita main meriam-meriaman pakai bambu. Habis itu kita main gasing, kita main patok lele, kita main layang. Itu semua mainan dibuat sendiri. Kita buat sendiri semua. Itu seperti eksperimen di alam. Sama seperti di zaman sekarang, kalau ingin mengulang itu kembali dengan kondisi kota, ya kita harus bawa studio di rumah. Itulah cara untuk mendidik anak kita itu memiliki kemampuan untuk melatih otaknya untuk berpikir dan melatih mereka itu sabar, melatih mereka itu untuk jangan serba emosional, sabar menunggu, melihat proses. Itu membuat mereka berpikir. Kalau kita memegang handphone ya, tekan tombol, itu semua serba instan, apalagi dengan bermain sosial media yang serba instan itu yang swipe dalam hitungan detik berubah-ubah visual, itu nggak ada satu pun memori tertinggal. Itu nggak membuat kita itu berpikir. Itu yang dikhawatirkan. Kalau kita nggak mengembalikan studio di rumah, efeknya itu akan sangat besar ke masa depan anak ini. Anak ini akan memiliki mental yang nggak siap untuk bertahan hidup. Kira-kira seperti itu. Terus kalau kita punya mindset yang tadi yang terbentuk dari studio itu, masalah ada tantangan. Makin besar masalah, makin besar peluang. Ini yang diharapkan ya semua orang tua ya terhadap anaknya. Karena tantangan di masa sekarang itu udah berat, apalagi masa depan dengan adanya robot sama AI ini akan makin berat. Jadi kalau kita nggak melatih mereka untuk mental yang kuat gitu, anak sekarang semua pintar-pintar, semua orang tua bilang gitu, anak sekarang pintar-pintar. Sebentar aja belajar sesuatu sangat pintar, apapun tahu, ya, karena mereka udah terbiasa lihat YouTube. Jadi masalah mereka cuma kurangnya mental. Jadi begitu menghadapi sebuah tantangan, mereka mundur, ya mereka mundur dan healing ujungnya, mencari pelarian gitu. Kalau di zaman kita yang dimana melihat masalah itu adalah tantangan. Tantangan itu sangat seru untuk diselesaikan. Karena kita nggak sampai selesai masalah itu nggak akan puas gitu. Sampai nggak tidur-tidur mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, itu hal yang biasa di zaman-zaman yang dimana angkatan 80-an gitu, ataupun di bawah itu. Itu yang kita miliki, di mana mental itu terbentuk waktu kita di studio alam maupun studio rumah. Jadi makin besar masalah ya makin besar peluangnya. Masalah itu bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Segala masalah itu adalah peluang. Kalau nggak ada masalah, ya nggak ada peluang. Jadi segala sesuatu itu harus dilihat dari sudut pandang yang positif. Mungkin film ini yang paling banyak saya rekomen ke teman-teman ya, ataupun ya orang tua kalau boleh ditonton filmnya ini. Film yang menjelaskan masalah pendidikan di India. Kenapa saya sangat suka film ini? Film ini menjelaskan tentang 3 orang yang dianggap idiot di kampus. Ya, kira seperti itulah. Tapi bukan idiot betulan. Mereka itu cuma agak usil gitu. Jadi gara-gara teman yang tengah ini, yang agak sedikit sebagai pemimpinnya lah gitu. Jadi di kampus ini menciptakan 2 kubu. Kubu pertama yang mengikuti pakem, yang menghafal. Ya. Kubu kedua yang tidak mau ikuti aturan. Mereka itu belajar ilmunya, tapi inovatif gitu. Jadi banyak orang-orang India, ini ada kisah nyata sebenarnya film ini.
orang-orang India banyak stres dengan kondisi orang tuanya begitu dia anaknya lahir, dia harus jadi insinyur kalau dia laki-laki. Habis kalau anaknya perempuan lahir, dia harus menjadi dokter. Namanya itu udah dikasih nama dengan embel-embel insinyur-insinyur terkenal gitu. Jadi ini menjadi tantangan ataupun stres bagi anak yang kepingin jadi misalnya jadi fotografer, kepingin jadi ilmuwan yang lain atau profesi yang lain, itu nggak ada pilihan. Bila lahir, mereka jadi seorang profesi itu. Jadi nggak heran kita bisa melihat kondisi India sekarang kan. Banyak sekali insinyurnya. Bahkan semua CEO startup di terkenal dunia itu hampir semuanya orang India. Dan negara mereka itu sekarang sudah sangat boleh bilang memiliki sumber daya manusia yang berlebih. Saking banyaknya itu, saya pernah dengar langsung dari orang India, bahwasan sana itu profesi seorang seperti pengcoding yang membuat bahasa program itu terlalu banyak gitu dibanding dengan permintaan. Lebih banyak orangnya daripada pekerjaan ada. Jadi mereka itu diekspor keluar gitu. Makanya daerah mereka itu bekerja di Silicon Valley, di Amerika, di China, dimanapun juga menjadi CEO-CEO terkenal situ gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi itu dari segi positifnya. Dari segi negatifnya, mereka sangat stres mempelajari ilmu-ilmu itu karena mereka nggak punya passion di situ, nggak punya minat. Tapi karena dipaksa orang tua, alhasil mereka melakukan itu. Nah, di film ini menjelaskan tentang ini. Jadi ada dua orang yang bersaing, mereka saling bertaruh. Ya, waktu sekolah mereka ingin membuktikan siapa yang benar, metode mana yang benar. Jadi mereka ujung-ujungnya nanti di ending filmnya ada twistnya. Di mana yang benar ini ada si tiga ide ini gitu. Dan si yang di tengah ini berhasil membangun sebuah kampus atau sekolah sesuai dengan minat anak tanpa ada tekanan. Jadi anak lebih bebas berkreasi, mengekspresikan. Dan gurunya dosennya itu bentuk rambutnya itu seperti apa ya, seperti Albert Einstein gitu. Dia sangat benci juga dengan si yang tengah ini, tapi ujungnya dia sangat mengakui kalau dia memang hebat itu. Dan dia berhasil menyelamatkan anak perempuannya waktu melahirkan, waktu kondisi hujan, nggak bisa ke rumah sakit segala macam, dia dengan kepintarannya, dengan inovatifnya, nggak ikuti pakem, tapi dia berhasil menyelamatkan nyawa anaknya. Hasil itu dia mengakui kehebatan anak ini gitu. Nah, kira-kira logika filmnya itu seperti itulah. Jadi ini sama kasusnya seperti terjadi di belahan dunia manapun juga, di sekolah-sekolah manapun juga, di mana pendidikan itu harusnya lebih santai, lebih lebih membuat mereka itu menikmati pendidikan itu, buat mereka itu menyukai minat mereka. Jadi jangan terlampau dipaksakan. Karena angka stres di kampus di India itu sangat tinggi. Di film itu jelaskan mengenai kasus-kasus bukan cuma stres ya, bahkan kasus bunuh diri. Jadi itu yang membuat film ini dibuat gitu untuk menyadarkan metode pendidikan itu nggak seperti itu. Nah itu film ini cukup bagus sekali untuk ditonton bagi yang belum coba lihat filmnya gitu. Terus mengenai zaman sekarang ya, dulu saya juga pesimis dengan teknologi, ya maksudnya kita belajar itu tatap muka, ya. Semenjak ada lahirnya Zoom, terus lahirnya teknologi internet sekarang udah cepat ya, dan udah lebih boleh dibilang murah gitu, bukan mahal ya. Terus ada kamera khusus yang berteknologi AI yang bisa membalikkan, contoh kita lagi sketsa ya, di depan layar, murid kita melihat apa yang kita lihat, murid melihat apa yang saya lagi lihat. Jadi otomatis mereka mengikuti pelajaran itu lebih mudah. Jadi ini adalah satu konsep yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Kenapa saya sangat yakin dengan ini akan terjadi? Karena masa depan itu semua serba mahal dari segi biaya apapun juga ya. Dari segi biaya mungkin kita bilang transportasi minyak lah. Minyak itu dalam waktu dekat akan naik. Begitu udah naik itu kita udah jarang keluar kalau bisa. Karena minyak sangat mahal. Mungkin sekarang kita akan 2 kali lipat dari harga sekarang gitu. Di saat itu kita akan sangat sulit untuk kemana-mana di saat itu. Jadi kita di masa depan itu akan menggunakan ya teknologi seperti ini untuk mempermudah kita belajar. Kita bisa mengajari orang dari berbagai belahan sudut dimanapun juga di Indonesia tanpa harus tatap muka. Nah, karena sekarang teknologi mendukung. Kalau dulu nggak mendukung, teknologi sekarang mendukung itu sangat memungkinkan sekali untuk terjadi di masa depan itu sekolah itu akan berubah karakternya, cara ngajarnya akan berubah. Di masa kita pandemi, kita udah terbiasa pakai Zoom, tapi kita nggak nyaman karena nggak bisa interaksi dengan guru segala macam. Namun dengan adanya kamera-kamera berteknologi AI seperti ini, itu akan membuat kita tuh lebih mudah berinteraksi. Nanti ke depan orang tua tinggal sediakan semacam apa ya, semacam ruangannya, namanya studio untuk anaknya, belikan kamera seperti ini, dia udah bisa interaksi dengan gurunya. Dan itu akan membuat homeschooling akan booming di masa depan. Jadi contoh yang kita balik ke pertanyaan awal ya, memungkinkan nggak anak-anak yang nggak punya kemampuan gambar bisa nggak belajar arsitektur? Ini salah contoh yang hasil karya murid saya ya.
Yang kita bisa lihat ya, hasil perspektif ini itu dikerjakan dalam waktu 1 hari. Dan mereka itu diajarin dengan metode-metode yang kayak rumus yang udah saya ciptakan sendiri ya, bagaimana orang yang tidak bisa menggambar pun hanya belajar 2 jam ini, dia udah bisa menggambar seperti ini. Dia hasil desainnya itu di-render dengan AI. Hasilnya itu akan sangat cepat dan real time 2 detik menghasilkan gambar yang bagus ya. Ini satu contoh, skill itu akan dipakai di mana AI itu kan semacam asisten kita. Kalau kita nggak punya skill ini, skill tangan itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi AI atau robot. Karena kalau skill yang lain, ya tidak berhubungan dengan tangan itu dikhawatirkan nanti. Contoh koki lah. Kita memasak, robot kan nggak punya lidah. Dia nggak bisa merasa masakannya enak nggak. Kita manusia kan punya lidah. Nah, itu satu contoh skill memasak, skill yang lain-lain itu nanti akan tetap eksis di masa-masa itu. Jadi AI atau robot itu hanya sebagai asisten kita. Ini contoh yang lain ya, karya Regan ya, ini baru dikerjakan juga semalam itu. Jadi contoh bagaimana anak yang baru belajar itu bisa merender tugasnya itu menjadi seperti ini gitu. Jadi semua anak itu sebenarnya memiliki potensi. Orang tua tinggal memberi mereka itu kesempatan mencoba untuk menemukan minat dan bakat anaknya. Banyak orang yang contohnya suka dengan film, saya kira contoh suka dengan menontonnya. Ternyata yang dia suka di film itu bukan berarti dia bakal menjadi seorang aktor atau aktris atau menjadi sutradara film. Yang dia suka itu mungkin cerita. Kalau dia cerita berarti dia jadi penulis skenario cocoknya. Terus kalau yang dia suka di film itu ternyata adalah special effect-nya. Karena banyak film-film superhero itu menampilkan special effect yang sangat bagus. Ternyata dia jadi ilustrator lebih cocoknya, ataupun jadi 3D artist, ataupun dia ternyata suka dengan kostum-kostumnya, kostum-kostum superhero-nya. Jadi dia mendingan jadi seorang belajar yang berhubungan dengan karakter, desainer karakter, ataupun buat 3D printing. Sekarang banyak yang 3D printing yang di print karakter yang superhero itu dilukis dengan sangat detail, kemudian dijual sangat mahal, jadi barang-barang koleksi untuk orang-orang menengah atas gitu. Jadi satu karakter figur itu bisa sangat laku gitu. Dan saya lihat beberapa yang dari Korea ya, waktu dia meluncurkan satu produk karakter aja dan hitungan menit habis ratusan biji sampai ribuan. Jadi dia cukup meluncurkan produk itu dalam hitungan menit dan dia udah kerja 2-3 tahun, nggak perlu ambil kerja apapun juga. Mengerjakan itu aja dia udah capek kali gitu. Orderan uang udah masuk di rekening dia. Selama 3 tahun dia bisa menghasilkan 3-4 M. Ya kan seperti itu. Itu kisah nyata gitu. Saya bisa lihat ya beberapa produk yang karakter figur yang betul sangat detail ya, saya bilang bukan yang kaku-kaku seperti mainan itu enggak. Dia sangat mirip dengan manusia, kulitnya, rambutnya, matanya, bajunya sangat bagus. Dan harganya bukan bukan 1-2 juta, ada yang 30 sampai 100 juta satu karakter aja. Itu itu juga profesi yang sangat nanti ke depan akan banyak dipakai gitu. Itu kan skill, bukan bukan lagi menghafal ya, itu skill semua, itu skill tangan bagaimana membuat karakter figur. Nah, gara-gara anak ini suka nonton film, ternyata yang dia suka itu bukan bukan jadi pemain film atau jadi sutradara film, ternyata dia suka karakter. Nah, itu salah contoh bagaimana melihat minat sama bakatnya. Ya kita harus melihat secara detail minatnya itu sebenarnya kemana gitu. Jadi dari kegiatan dia itu sehari-hari, yang paling dia buat bahagia itu apa? Itu satu contoh mungkin orang tua ya. Coba lihat anaknya itu selama dia kegiatan itu, coba tanya dia apa yang dia suka dari kegiatan-kegiatan. Misalnya dia melakukan camping misalnya, dia melakukan field trip, studi tour, dia melakukan kegiatan bersama temannya, atau di sekolah dia ngapain gitu. Coba tanya, yang buat dia bahagia di mana? Di adegan mana? Di kejadian mana? Jadi minat itu diasah oleh orang tua di rumah, kan, di studio. Jadi sedangkan bakat itu diasah oleh guru di sekolah. Minat dan bakat ini harus barengan. Cetak anak itu punya masa depan yang lebih pasti gitu. Terus ini salah contoh kayak saya, kita akan bicara sedikit tentang AI ya. Bagaimana AI itu sangat membantu saya sebagai profesi arsitek ya. Di zaman saya, waktu sebelum ada AI, untuk membuat render seperti ini mungkin perlu belajar ya 5-6 tahun lah gitu, belajar 5-6 tahun dan coba-coba sampai nggak tidur-tidur. Bagi yang seangkatan sama saya pasti tahu gimana kita merender, nunggu pagi, salah render, ulang render lagi, hasilnya nggak jadi gitu kan. Sampai komputernya sampai terbakar juga sering terjadi. Nah, jadi kalau begitu siap render, ya salah, edit lagi, ulang lagi, nunggu lagi proses dari awal. Nah, itu masa-masa saya gitu. Tapi zaman sekarang udah sangat nggak ada lagi. Kita cukup sketsa saja, ya. Endingnya ya di render sama AI. Jadi ini satu contoh yang bisa memungkinkan potensi bagaimana manusia itu dimanusiakan kembali berkat teknologi AI. Manusia itu akan fokus mengembangkan apa yang dia mau. Karena semua dunia ini itu di tangan kita. Tangan manusia lah
bumi ini mau dibawa kemana endingnya, masa depan kita ini mau dibawa kemana, yang menentukan itu kita mau bawa kemana, itu kita harus fokus berpikir dong, kita harus merenung, berbanyak berpikir ya, mencari solusi, meriset ya apa yang mau kita buat. Tren ke depan tuh bangunan tuh mau dibuat kemana arahnya, apakah kita mau petak-petak seperti sekarang yang dimana seperti ruko-ruko di mana-mana, kita lihat dari Sabang sampai Merauke itu rumah rukonya begitu banyak. Sekarang lihat kondisinya, nggak ada bisnis yang bisa dikerjakan di sana, semua udah online shop ya, semua udah pakai pengiriman ya, pengiriman online gitu. Jadi sekarang toko-toko yang nganggur itu mau diapain, udah terbangun, nggak ada solusi kan, itu masalahnya gitu. Jadi bagaimana kita tuh berimprovisasi lagi, mengeksplorasi bagaimana ruko itu dijadikan mungkin hunian lebih nyaman kota atau apa gitu. Nah seperti itulah, itu kan kalau kita ada waktu berpikir, kalau kita setiap hari nggak ada waktu berpikir karena nggak dilatih skill tangan, nggak dilatih untuk berpikir dari kecil, di mana kita terbiasa di dalam alam di studio untuk melakukan riset, itu nanti di waktu mereka anak kita dewasa, mereka itu nggak terbiasa untuk berpikir. Ini mungkin satu tugas dari murid saya, ini mungkin dianggap, oh ini pasti ngerjakan profesional nih, ini pasti udah kuliah nih, ataupun ini udah pengalaman jadi arsitek udah lama nih. Bukan, ini dikerjakan oleh murid saya yang masih SMA. Jadi ini dibuat dengan 3D model ya, diajarin, habis itu diajarin skill skill tangan buat market, habis itu diajarin skill cara berpikir, diajarin skill cara menggunakan AI. Alhasil dia bisa membuat desain seperti ini dengan sangat cepat. Dan hitungan berapa pertemuan dia bisa mendesain seperti ini. Jadi anak sekarang itu tidak pintar, ingat ya, anak sekarang itu berbeda dengan generasi saya. Anak sekarang penuh dengan informasi dari internet. Dan mereka itu makanan konsumsinya, susunya bagus istilahnya ya. Jadi mereka itu punya kemampuan berpikir yang sangat cepat. Tinggal dilatih mentalnya aja. Jadi ini satu contoh yang bisa kita lihat dari potensi. Dan mereka itu masih berumur muda gitu. Berarti dari umur muda aja kita udah memperkenalkan dunia arsitek ke mereka. Begitu mereka udah siap untuk terjun ke dunia nyata, mereka itu akan lebih baik lagi hasilnya. Di waktu sekolah aja mereka udah bisa buat gini, apalagi waktu mereka udah jadi profesi seorang desainer atau arsitek atau apapun juga itu, mereka juga bisa menggunakan ilmu ini nanti, riset yang lebih baik lagi gitu. Ini salah satu contoh yang lain ya. Tiga sebelah kiri ada 3D hasil desain dia dengan skill tangan dia, habis itu sebelah kanan di render dengan AI. Ini juga masih SMA gitu ya. Jadi dia juga lagi melakukan konsep yang membuat riset tentang penyu. Kalau ini dia menggunakan kata hati. Jadi heart itu dia makanya bentuknya hati. Kita lihat market di bawahnya itu bentuknya seperti love ya. Jadi dari love itu dikembangkan menjadi bangunan. Itu sebenarnya kalau disuruh dia jelaskan itu bisa dia menjelaskan secara detail setiap bagian apa aja fungsi-fungsinya, apa itu konsepnya, apa itu karakternya, apa itu dimensinya, apa itu filosofinya, dia bisa menjelaskan gitu. Ini yang bisa kita latih ke anak-anak. Ini salah satu contoh yang sekarang ke depan yang akan tren ya, di mana desain-desain sekarang itu akan melibatkan AI sebagai asisten kita untuk membantu kita mendesain. Ini salah satu contoh. Ini juga ya, kita bisa melakukan uji coba, regenerate ya, beberapa alternatif yang memungkinkan bagaimana mendesain sebuah kawasan yang bisa di pegunungan segala macam. Ini bukan perlu skill yang tinggi-tinggi gitu. Misalnya di zaman saya, mungkin bagi yang udah pernah melewati masa-masa AutoCAD, software yang berat itu dianggap ini paling sulit dibuat. Tapi di zaman sekarang, ini buatnya hanya pakai handphone bisa dibuat dalam hitungan detik. Cuma bagaimana kita sebagai manusia mengarahkan si AI ini mau dibawa kemana. Ini masa-masa kita memilih, mau dibawa menjadi baik atau menjadi buruk. Mau dibawa menjadi membantu kita sebagai manusia, atau buat mereka itu menggantikan profesi manusia. Kenapa AI itu diciptakan? Ya karena manusia itu banyak drama. Itu kira-kira kata yang tepat. Jadi manusia banyak drama, banyak bos-bos yang pusing ngurusin manusia, kemudian diciptakan AI yang bisa bekerja 24 jam, nggak banyak ngeluh, nggak banyak ini, segala macam. Itu mungkin salah satu yang menyebabkan AI itu lahir sekarang. Jadi segala macam itu akan terintegrasi dengan AI di masa depan.